Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk materi UAS Akuntansi Manajemen 2. Nah, di sini kita untuk pembahasannya itu akan ada 4 materi. Yang pertama itu ada Absorption, Costing, dan Variable Costing. Lalu yang kedua ada Segment Reporting, yang ketiga Transfer Pricing, dan yang keempat ada CVP Analysis. Nah, untuk pembahasan soalnya, ini komen ya, jadi ada dari yang soal dosennya dan juga untuk soal lab admin-nya. Nah, untuk materi yang pertama, di sini untuk yang absorption costing dan variable costing, ini diambil dari yang UAS dosennya ya, yang akuntansi manajemen 2. Nah, ini dari soal tahun lalunya nih, ganjil 2021-2022. Nah, kita baca soalnya dulu. Di sini jadi PT Lalalen adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis cold press juice yang mempunyai harga jual 60.000 per botol. Berikut data yang terkait perusahaan selama bulan Januari 2022. Yang pertama, kapasitas normal perusahaan ada 1.500 botol. Lalu yang kedua, total penjualannya itu 62.400.000. Dan yang ketiga, tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir sebanyak 20% dari produksi aktual. Lalu yang keempat, contribution margin rasionya itu 30%. Lalu yang kelima, total direct material cost-nya 32.500.000. Yang keenam, direct labor-nya itu 5.000 per botol. Yang ketujuh, total fixed cost 8 juta, di mana 37,5%-nya merupakan fixed selling and administration expense. Sisanya merupakan overhead. Semua biaya overhead merupakan fixed cost. Lalu yang kedelapan, di sini terdapat variable selling and administration expense yang dihitung dari jumlah unit terjual. Lalu untuk dimintanya, di sini yang pertama, hitunglah manufacturing cost per unit untuk bulan Januari 2022 menurut variable costing dan menurut absorption costing. Lalu yang kedua, susunlah income statement untuk bulan Januari 2022 menurut variable costing dan menurut absorption costing. Nah, untuk soal ini kita mencari dulu ya untuk informasi yang diketahuinya. Ya, jadi sebelum kita cari manufacturing cost-nya dan income statement, kita cari dulu untuk informasi yang diketahuinya. Ya. Nah, di sini yang pertama kita mau cari terkait dengan jumlah unit yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini kalau biasa ya kalau kita pengen cari unit itu berarti ada rumusnya ya, rumusnya itu dari beginning inventory ditambah unit produce lalu dikurangi ending inventory, nanti akan dapat unit sold. Nah, di soal kita itu untuk unit sold-nya kita udah bisa diketahui ya dengan cara apa? Dengan cara dari total penjualan perusahaan ya 62.400.000 kita bagi dengan harga jual per botolnya yaitu 60.000 ya. Jadi total penjualan kita bagi dengan selling price-nya 60.000. Nah, nanti dapat nih ya. Unit sold-nya itu sebanyak 1.040 botol ya. Lalu di soal dibilang persediaan akhirnya itu sebanyak 20% dari produksi aktual. Lalu untuk persediaan awalnya nggak ada. Berarti di sini untuk beginning inventory-nya ya berarti 0 ya. Beginning inventory-nya 0. Nah, untuk ending inventory-nya kan dia dari produksi aktual. Nah, di soal terkait dengan produksi aktual nggak ada nih. Ya, cuma ada kapasitas normal perusahaan sebanyak 1.500 botol. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih yang diproduksi perusahaan di Januari 2022. Nah, caranya itu di sini kita bisa pakai persentase ya teman-teman ya. Jadi, kita bisa bilang bahwa untuk unit produksinya itu persentasenya adalah 100%. Ya. Lalu untuk ending inventory-nya berapa? 20%. Berarti untuk unit sold-nya itu dari 100% dikurangi dengan 20%. Berarti unit yang terjual ini, yang 1.040 botol itu, dia dari 80% dari produksi aktualnya. Ya berarti kita kalau pengen tahu unit produksinya berapa, berarti ya tinggal 1.040 kita bagi dengan 80%. Ya, 1.300.
Berarti untuk ending inventory-nya sekarang kita udah bisa tahu nih, ya, dengan cara 1.300 kalian kali dengan 20%, ya. Berarti di sini dapat 260, ya. Jadi di sini kita pakai persentase ya teman-teman ya. Karena kebetulan untuk beginning inventory-nya 0, ya berarti persentase beginning inventory-nya ya 0%. Nah, untuk unit produksinya 100%, lalu ternyata kan ending-nya ini 20%. Ya berarti logikanya yang terjual 80%. Jadi untuk cara mencari unit produce dan ending inventory-nya itu kita pakai persentase ya. Oke, untuk terkait dengan jumlah unit di perusahaannya, ini sudah kita cari. Sekarang kita pengen jabarin untuk total fixed cost-nya nih. Nah, untuk total fixed cost-nya, di sini di poin ke-7 dibilang totalnya adalah 8 juta. Nah, ini total fixed cost itu dia udah gabungan dari fixed selling and administration expense dan fixed overhead, ya. Fixed selling and administrative, dan fixed overhead. Nah, di soal dibilang dari 8 juta ini dari yang fixed cost itu 37,5%-nya merupakan fixed selling and administration expense. Berarti kalau kita pengen tahu nilai fixed selling-nya, berarti tinggal 8 juta kita kali dengan 37,5%. Ya. Lalu untuk fixed overhead-nya, berarti kan tinggal kita selisihin aja nih, ya, dari 8 juta dikurangin dengan 3 juta, ya, dapat 5 juta. Atau kalau kalian mau pakai persentase juga bisa sih. Dari 8 juta kalian kali dengan 62,5%. Hasilnya sama aja, ya, sama-sama 5 juta. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa masuk untuk ke perhitungannya ya. Oke, yang pertama kita pengen tahu untuk manufacturing cost-nya. Nah, di sini kita pengerjaannya ada secara absorption dan variabel. Nah, kita ngerjain dulu secara absorption ya. Nah, untuk absorption, di sini komponennya ada dari direct material, direct labor, variable overhead, sama fixed overhead. Nah, untuk direct material gimana? Nah, di soal langsung dikasih tahu totalnya nih, ya. Totalnya itu sebesar 32.500.000. Pastinya total DM itu ya sebesar unit yang diproduksi, ya. Berarti untuk kita pengen tahu DM per unitnya, berarti tinggal 32.500.000 ya, kita bagi dengan unit produce-nya. Nah, di sini unit produce-nya berapa? 1.300 ya. Berarti kita bisa dapetin nih DM per unitnya sebesar berapa? 25.000. Lalu untuk direct labor-nya, di soal langsung dikasih tahu, ya di poin ke-6, ini direct labor-nya itu 5.000 per botol. Jadi kalian bisa langsung masukin aja 5.000 ya. Lalu di sini untuk variable overhead-nya, kalau kita lihat di soal, itu nggak ada informasinya ya teman-teman ya. Karena walaupun di poin ke-7 dibilang sisanya merupakan fixed overhead. Tapi overhead-nya itu semuanya adalah fix ya, bukan gabungan dari fix dan variabel. Jadi untuk di soal ini kita asumsikan untuk variabelnya itu nilainya berapa? Nilainya 0. Karena informasi di soal nggak ada untuk variabel overhead-nya. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke fixed overhead-nya. Nah, tadi kita kan udah tahu ya, total fixed overhead-nya itu sebesar 5 juta. Berarti kalau kita pengen tahu fixed overhead per unitnya, berarti tinggal dari 5 juta kita bagi dengan 1.300, ya, dibagi dengan unit produce. Karena fixed overhead itu kan beban pada saat proses produksi, ya pastinya ya total dari fixed overhead-nya itu ya sebesar unit yang kita produksi. Makanya untuk total fixed overhead itu kita pembaginya menggunakan yang unit produksi. Nah, di sini kita dapat untuk fixed overhead-nya itu 3.846. Nah, ini kalau misalnya kalian hitung pasti nanti hasilnya ya desimal ya. Nah, di sini kita bulatin aja. Jadi 3.846. Nah, sekarang kita udah bisa tahu nih untuk manufacturing cost per unit secara absorption-nya. Tinggal kalian tambahin aja dari direct material, direct labor, lalu variable overhead sampai fixed overhead. Nah, di sini kita dapat 33.846.
Nah, sekarang kita lanjut secara variable costingnya nih untuk manufacturing cost-nya. Nah, untuk komponennya, kalau secara variabel itu hanya ada 3 ya, direct material, direct labor, dan variable overhead. Nah, di sini untuk angkanya kalian bisa langsung aja copy dari absorption ya. Jadi untuk direct materialnya itu 25.000, lalu untuk direct labor-nya 5.000, lalu variable overhead-nya 0. Berarti kalau manufacturing cost per unit secara uh, variabelnya itu kalian tinggal tambahin dari DL ditambah DL ditambah VOH. Nanti dapat 30.000. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk pembuatan income statement-nya. Untuk income statement-nya kita juga secara dua metode, jadi secara variable costing dan absorption juga. Nah, di sini kita untuk pengerjaannya yang secara variable costing dulu ya. Jadi seperti biasa kalian harus tulis dulu untuk nama perusahaannya. Ya, di sini bukan ini ya. Kita ganti dengan PT Lalale. Ya, kita ganti dulu PT Lalale. Oke. Lalu di sini income statement strip variable, lalu for the month ended Januari 31, 2022. Jadi kalian untuk income statement juga harus kasih keterangannya ya, variable atau absorption. Kenapa? Karena income statement secara variable costing dan absorption itu dia beda ya untuk komponennya. Jadi kalian harus kasih keterangan supaya jelas. Lalu untuk periodenya kalian sesuaikan juga dari soal karena di sini itu dimintanya untuk bulan Januari aja. Jadi ya for the month ended Januari 31, 2022. Nah, di sini untuk yang nilai salesnya, ya komponen yang pertama itu adalah sales. Nah, ini kita untuk nilai salesnya langsung aja dari soal nih. Ya, 62.400. Oke. Lalu untuk variabel COGS-nya nih. Nah, variabel COGS-nya gimana? Tinggal dari ya manufacturing cost per unitnya yang secara variabel yaitu 30.000 ya. Kalian kali dengan unit sold-nya. Ya, pokoknya di income statement itu semuanya dikali dengan unit sold. Nah, di sini sebesar 1040 untuk unit sold-nya. Berarti ya di sini dapat 31.200.000. Nah, untuk variabel selling and administratifnya kita belum tahu nih. Di soal cuma dibilang dihitung dari jumlah unit yang terjual. Nah, berarti di sini ya kita bisa skip dulu ya untuk variabel selling and administratifnya. Nah, tapi di soal itu dibilang nih ada informasi terkait dengan contribution margin rasionya, di mana itu dia persentasenya itu 30%. Nah, berarti kalau contribution margin itu dia persentasenya itu dari nilai sales ya. Jadi 30% kita kalikan dengan total penjualannya atau total salesnya yaitu 62.400.000 ya. Dapat 18.720.000. Loh kok bisa dari total sales sih? Karena kalau kita pengen tahu contribution margin ratio kan perhitungannya dari contribution margin ya. Kalau kita pengen bukti ini dari contribution margin ya, kalian bagi dengan total sales-nya berapa? Nah, di sini kita ubah ke persentase. Nah, 30% ya. Nah, oleh karena itu kalau kita pengen tahu contribution margin dalam bentuk mata uangnya, ya udah berarti tinggal 30% kalian kali dengan total sales-nya. Nah, di sini dapat 18.720.000. Berarti dengan kita udah tahu nilai contribution margin-nya, kita udah bisa tahu nih, ya nilai variable selling and administratifnya. Caranya gimana? Tinggal 62.400 dikurang dengan variabel COGS-nya 31.200, lalu kita kurangin dengan ini ya, contribution margin-nya nih. Ya. Nah, di sini jadi dapat 12.480.000. Nah, tadi kayak ketutupan ya. Jadi kalau kita pengen buktiin lagi, ini bisa ya. Nah, kita bisa buktiin ya. Emang benar ya 12.480.000. Ya udah tinggal kita hitung aja. 62.400.000 dikurangin 31.200 lalu dikurangin dengan 12.480.000. Nah, ini kalau kita
jumlahin hasilnya sama ya, 18.720.000. Oke. Ya. Berarti sekarang kita bisa lanjut nih ya ke fixed manufacturing overhead. Nah, untuk fixed manufacturing overhead di sini kalau untuk yang secara variabel itu langsung dibebankan seluruhnya ya teman-teman ya. Kalau kalian juga udah pelajarin itu dibebankan secara keseluruhan. Jadi tanpa harus kita misalkan kita bagi per unitnya lalu dikali unit suatu enggak. Jadi kalau secara variabel itu dia untuk overhead-nya dibebankan secara keseluruhan. Jadi langsung aja ambil yang 5 juta. Ya, karena tadi kita kan udah tahu ya, untuk fixed overhead itu totalnya adalah 5 juta. Oke, jadi langsung dibebani seluruhnya. Tanpa mempentingkan unit sold-nya. Jadi sebesar ya 5 juta sebesar totalnya. Oke. Lalu untuk fixed selling and administratifnya kalian juga bisa langsung aja ambil dari yang udah tadi kita hitung. Berapa? 3 juta. Oke. Berarti sekarang kita bisa tahu untuk net operating income atau loss-nya nih. Ya, dengan cara contribution margin dikurangi dengan fixed manufacturing overhead, lalu dikurangi dengan fixed selling and administrative expense-nya. Nah, di sini dapat 10.720.000 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan income statement secara absorption. Nah, di sini kita untuk PT-nya kita ganti dulu menjadi apa? PT Lalaland. Oke. Lalu income statement absorption, lalu for the year ended Desember 31, 2021. Nah, di sini ya seperti biasa untuk nilai salesnya kalian bisa langsung aja ya dari soal nih 62.400.000 ya. Lalu dikurangi dengan COGS. Nah, COGS dari mana? COGS dari manufacturing cost per unit yang secara absorption yang 33.846 kalian kali dengan unit sold-nya yaitu 1040. Ya, jadi di sini dapat 35.200.000. Berarti kita sekarang udah bisa tahu nih untuk nominal gross profit-nya dengan cara gimana? 62.400.000 dikurangi dengan 35.200.000. Jadi dapat 27.200.000 ya. Lalu untuk variable selling and administratifnya. Nah, ini nilainya gimana nih? Kalian bisa aja langsung copy dari yang income statement variable karena untuk nominal variable selling-nya itu sama ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung ambil aja nih, ya 12.480.000 ya. Lalu untuk fixed selling-nya gimana? Fixed selling-nya juga sama. Kalian bisa langsung copy aja yang 3 juta. Nah, 3 juta kalian bisa langsung ambil dari yang income statement variable atau dari yang perhitungan udah tadi kita hitung nih, yang 3 juta. Oke. Nah, berarti sekarang kita udah bisa tahu nih net operating income atau loss secara absorption. Berarti dengan cara gross profit dikurangin dengan variable selling and administrative expense lalu dikurangi dengan fixed selling and administrative expense ya. Dapat 11.720.000. Nah, untuk pembahasan untuk soal yang pertama, yaitu absorption costing dan variable costing-nya sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu segmen reporting. Nah, ini diambil dari UAS Lab Akmen 2 tahun lalu, ya. Nah, kita baca soalnya dulu. Di sini Claudico merupakan perusahaan yang memiliki perkebunan kapas sendiri. Claudico menjual olahan kapasnya menjadi bantal dan guling. Berikut informasi terkait dengan bantal dan guling tersebut selama tahun 2021. Yang pertama, di sini rata-rata investasi aset untuk bantal dan guling adalah 1 miliar dan 800 juta, dengan minimum required of return-nya sebesar 20%. Lalu yang kedua, satu buah bantal memerlukan 500 gram kapas dan 2 meter kain katun, sedangkan sebuah guling memerlukan 800 gram kapas dan 1 meter kain sutra. Kain katun dan kain sutra dibeli dari supplier luar dengan harga masing-masing 20.000 per meter. Diketahui total biaya bahan baku sebuah bantal adalah 55.000. Adapun informasi yang ketiga ya, adapun data terkait dengan unit bantal dan guling sebagai berikut.
Nah, di sini ada data persediaan per 31 Desember 2020 dan persediaan per 31 Desember 2021. Nah, di sini berarti ada informasi terkait dengan beginning inventory dan ending inventory. Jadi untuk yang 31 Desember 2020 itu menjadi beginning inventory di tahun 2021. Kok bisa? Karena di soal itu kita dimintanya untuk membuat segmented income statement ya untuk masing-masing produk serta hitung return on investment dan residual income untuk Claudico tahun 2021. Makanya, untuk informasi yang persediaan 31 Desember 2020 itu akan menjadi beginning inventory di tahun 2021-nya. Lalu untuk persediaan yang per 31 Desember 2021 itu akan menjadi ending inventory di tahun 2021. Ya. Lalu selama tahun 2021, Claudico memproduksi 30.000 unit ya. 30.000 unit produk olahan kapasnya dengan perbandingan bantal dan guling adalah 2:1 ya. Lalu yang keempat, sebuah bantal memerlukan waktu pengerjaan selama 90 menit dan sebuah guling memerlukan waktu pengerjaan 2 jam. Upah karyawan untuk produksi bantal adalah 10.000 per jam, sedangkan guling sebesar 12.500 per jam. Lalu informasi yang kelima, Claudico juga memberikan packaging kepada bantal dan gulingnya berupa plastik dengan harga 5.000 per unit. Lalu selain itu, perusahaan juga memberikan satu sarung gratis kepada para pembeli dengan total harga sarung bantal dan guling adalah 30.000, di mana harga sarung bantal lebih murah 8.000 dari sarung guling. Lalu yang keenam, total variable overhead yang terjadi selama 2021 sebesar 128 juta. Dengan perbandingan bantal dan guling berturut-turut 2:3. Lalu yang ketujuh, harga jual satu unit bantal adalah 110.000 dan harga jual satu unit guling lebih mahal 10.000 daripada bantal. Lalu yang kedelapan, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin dalam proses produksinya. Nah, mesin pertama ada untuk memvakum ya. Lalu nanti ada mesin yang kedua yaitu untuk memproduksi bantal ya. Lalu mesin yang ketiga nih ya untuk memproduksi guling. Pastinya dengan informasi yang ke-8 ini itu digunakan untuk menghitung beban depresiasi ya. Nah, kita lanjut ke informasi yang ke-9. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya sebagai berikut. Nah, ini ada biaya-biaya yang terjadi selama tahun 2021. Nah, kita diminta buat segmented income statement untuk masing-masing produk, hitung ROI dan residual income untuk Claudico selama tahun 2021. Tentukan juga produk manakah yang lebih baik. Pembulatan kedua angka di belakang koma. Ya. Oke, sekarang kita sebelum mengerjakan segmented income statement, hitung ROI dan return dan menghitung residual income-nya, kita cari dulu untuk informasi yang diketahuinya. Ya. Nah, di sini kita pengen cari dulu untuk unit sold-nya ya. Mencari unit yang terjual. Nah, ini kita bisa fokus dulu ke informasi yang ketiga. Dan di sini kan terkait dengan persediaan yang dimiliki perusahaan nih, ya. Nah, di sini untuk bantal dulu nih, ya, persediaan per 31 Desember 2020 atau menjadi beginning inventory-nya. Nah, di sini untuk bantal itu sebesar berapa? Sebesar 11.000. Jadi kita bisa masukin nih untuk beginning inventory bantal yaitu sebanyak 11.000. Oke, lalu untuk guling dibilangnya 0,5 kali lebih besar dari bantal. Berarti untuk guling caranya adalah beginning inventory bantal yaitu 11.000 kalian kali dengan 1,05 karena 0,5 kali lebih besar daripada bantal. Ya, berarti yang bantalnya itu bisa dibilang nilainya 1, berarti 0,5 kali berarti tinggal kita dari 1 ditambah 0,5, maka jadi 1,05. Lalu dikali dengan 11.000-nya. Jadi dapat untuk gulingnya itu jumlah beginning inventory-nya sebesar 11.550. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke unit produce. Ya, untuk unit produce kita lihat di informasi yang keberapa? Informasi yang ketiga, lalu di kalimat yang di bawah tabel. Ya, di sini Claudico itu memproduksi 30.000 unit produk olahan kapasnya dengan perbandingan bantal dan guling 2:1. Nah, berarti untuk yang bantal kita bisa tahu nih dengan cara
30.000 kalian kali dengan 2/3. Ya, karena untuk yang 2 ini adalah kepemilikan untuknya si bantal, untuk yang satu itu untuk guling. Lalu untuk pertiganya dari mana? Dari total perbandingan, ya, dari 2 ditambah 1. Jadi 30.000 dikali 2/3, kita dapat 20.000. Selanjutnya untuk yang guling nih, untuk guling unit produksinya berarti dari 30.000 kalian kali dengan 1/3. Dapat 10.000, ya. Sekarang kita lanjut ya untuk ending inventory. Ending inventory dilihat dari mana? Dari yang di tabel nih. Yang data persediaan 31 Desember 2021. Nah, di sini untuk bantal udah langsung dikasih tahu nih sebesar 900 ya. Lalu untuk yang guling sebanyak 2150. Nah, dengan kita udah memasukkan untuk informasi beginning inventory, unit produce, dan endingnya, sekarang kita bisa tahu untuk unit sold-nya. Nah, di sini kita untuk yang bantal dulu ya. Berarti untuk unit sold-nya itu dengan cara 11.000 ditambah dengan unit produce-nya 20.000, lalu dikurangi dengan ending inventory-nya 900. Jadi dapat 30.100. Untuk gulingnya, ini gimana? Untuk guling berarti tinggal 11.550 ditambah 10.000, lalu dikurangi dengan 2.150. Jadi dapat 19.400. Nah, untuk unitnya terkait dengan unit di perusahaan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke perhitungan untuk direct material produknya. Nah, di sini untuk bantal dulu. Nah, kita untuk terkait dengan informasi direct material ada di poin kedua, ya. Nah, di sini untuk satu buah bantal itu memerlukan 500 gram kapas dan 2 meter kain katun. Nah, lalu kain katun dan kain sutra dibeli dari supplier luar dengan harga masing-masing 20.000 per meter. Diketahui total biaya bahan baku sebuah bantal adalah 55.000. Berarti di sini kita bisa masukin dulu nih. Untuk total DM bantal per unitnya berapa? 55.000. Dari mana? Dari soal. Di soal sudah dikasih tahu 55.000. Nah, kita kalau pengen tahu nih, kita breakdown, berapa sih untuk kapasnya, total direct materialnya buat satu bantal sama kain katunnya. Nah, di sini kita hitung dulu untuk yang kain katunnya nih. Nah, untuk sebuah bantal itu kan butuh untuk kain katunnya sebanyak 2 meter nih. Nah, harga per meter kain katunnya itu 20.000. Berarti untuk DM kain katunnya berarti tinggal 2 meter dikali dengan 20.000. Ya, dapat 40.000. Berarti untuk yang kapas gimana? Untuk yang kapas berarti tinggal 55.000 dikurangi dengan 40.000. Dapat 15.000. Jadi, kok ngapain sih kita ngitung capek-capek? Ya kan, di soal kan udah dikasih tahu. DM bantal 55.000. Ngapain perlu dijabarin lagi? Karena di sini kita butuh informasi untuk harga kapasnya ya. Karena di soal di poin kedua itu tidak ada informasi untuk harga beli si kapasnya. Jadi kalau kita pengen tahu ya caranya dengan kita membreakdown untuk si direct material bantal per unitnya. Karena kita pengen tahu nih harga kapasnya tuh berapa sih? Ya karena di soal nggak dikasih tahu untuk harga kapasnya. Nah harga kapas ini juga diperlukan untuk kita menghitung DM dari si guling. Jadi maka kita perlu breakdown dulu untuk DM bantalnya. Ya, oke sekarang kita bisa lanjut untuk DM gulingnya nih. Nah, untuk sebuah guling, ya, sebuah guling, itu memerlukan 800 gram kapas dan 1 meter kain sutra. Ya, berarti kalau kita pengen tahu untuk kapasnya nih, berapa sih harganya kalau 800 gram? Berarti caranya kalian bisa dari 15.000 ya, dari 15.000 saya jabarin aja ya. Nah, 15.000 ini kan menggambarkan 500 gram nih. Kok bisa? Karena kalau kita lihat dari DM bantal itu kan butuh kapasnya 500 gram nih, ya. Dimana total harga untuk kapasnya itu 15.000. Berarti kalau kita pengen tahu harga kapas per gramnya, ya berarti tinggal 15.000 kita bagi dengan 500 gram. Dapat 30 rupiah. Nah, 30 rupiah, nah kita bisa kalikan dengan kebutuhan untuk membuat guling. Nah, kapasnya yang kita butuhkan untuk buat satu guling itu 800 gram. Berarti tinggal 15.000, kita bagi 500, kita kali dengan 8
Dapat 24.000 ya. Selanjutnya kita ke kain sutra. Kain sutranya di sini untuk buat guling cuma butuh 1 meter. Nah, harga kain sutranya berapa? 20.000 per meter. Berarti caranya tinggal 1 meter tinggal kita kali dengan 20.000 ya, dapat 20.000. Berarti total DM guling per unitnya itu tinggal dari kapas 24.000 kita tambahkan dengan kain sutra 20.000. Jadi dapat total DM-nya untuk guling yaitu 44.000. Oke, nah untuk DM kita sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa tulis untuk informasi terkait total direct labor hour per unitnya, ya. Oke, kita baca informasi yang keempat nih. Di sini tuh sebuah bantal memerlukan waktu pengerjaan selama 90 menit dan sebuah guling memerlukan waktu pengerjaan 2 jam. Nah, berarti untuk bantal itu kita bisa konversi ke jam dulu ya. Jadi dengan cara 90 menit kita bagi dengan 60 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau kita pengen konversi menit ke jam, itu pembaginya adalah 60. Ya, jadi di sini 90 dibagi 60 dapat 1,5 jam. Lalu untuk guling langsung dikasih tahu secara jelas yaitu selama 2 jam. Oke. Sekarang untuk direct labor sudah selesai, kita lanjut untuk mencari harga sarung, bantal, dan guling. Nah, itu ada di informasi keberapa? Informasi yang ke-5, ya. Dimana di sini di soal dibilang nih, ya. Selain itu, perusahaan juga memberikan 1 sarung gratis kepada para pembeli dengan total harga sarung bantal dan guling adalah 30.000, di mana harga sarung bantal lebih murah 8.000 dari sarung guling. Berarti dari di sini kan kita belum tahu ya harga sarung bantalnya berapa, harga sarung gulingnya berapa. Di sini kita pengen tahu untuk masing-masing harganya itu berapa. Nah, di sini kita membuat persamaan matematika ya. Jadi di sini kita bisa buat permisalannya dulu ya. Untuk B itu berarti sarung bantal, untuk G itu berarti sarung guling. Nah, di sini untuk persamaan yang kita buat dulu, itu berarti ya harga sarung bantal dan guling sama dengan B plus G, ya sarung bantal ditambah guling. Nah, setelah itu kita akan jabarkan, ya kita jabarkan. Berarti harga sarung bantal dan gulingnya kan di soal dikasih tahu nih, yaitu 30.000. Nah, terus sama dengan berapa? Sama dengan, nah untuk yang sarung bantalnya kita ubah menjadi G dikurangi 8.000. Kok bisa sih? Karena di soal dibilang untuk harga sarung bantalnya itu 8 lebih murah 8.000 dari sarung guling. Berarti dari harga sarung guling ya yang G-nya ini kita kurangin dengan 8.000. Kenapa? Karena lebih rendah, berarti kan dikurangin. Jadi makanya untuk yang sarung bantalnya kita ubah menjadi G dikurangin dengan 8.000. Setelah itu kita tambah dengan G itu sendiri ya karena sarung guling. Setelah itu kita hitung lagi. Berarti 30.000 sama dengan G ditambah G dikurangin 8.000. Jadi yang sama-sama variabel yang dalam bentuk huruf kita gabungin. Berarti kan di sini ya G ditambah dengan D, G dikurangin dengan 8.000. Ya. Berarti kita jabarin lagi. Berarti ini menjadi 30.000 ditambah 8.000. Kok ditambah 8.000 sih? Karena 8.000 yang di sini yang minus 8.000 ya. Nah, karena 8.000-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri, berarti dia nanti sifatnya itu berubah menjadi positif. Ya, karena di sini untuk yang angka digabung dengan angka, yang huruf digabung sama huruf. Nah, di sini kan 8.000 kan ya nominal angka nih, makanya digabunginnya sama yang 30.000. Nah, karena dia mau digabungin sama 30.000, berarti kan dia harus pindah ruas ya, pindah posisi. Nah, pindah posisi ini akan menyebabkan sifatnya si 8.000 yang awalnya negatif menjadi positif. Maka di sini jadi 30.000 ditambah 8.000 sama dengan 2G. Karena G ditambah G sama dengan 2G. Ya, jadi sebenarnya di huruf G ini ada angka 1 ya. Sebenarnya ini ada angka 1. Oke. Sekarang kita bisa breakdown lagi. Berarti G sama dengan 19.000. Dari mana? Dari 30.000 ditambah dengan 8.000 kita bagi dengan 2. Berarti G atau sarung guling itu sama dengan 19.000. Oke. Nah, sekarang kita untuk harga sarung gulingnya udah tahu nih 19.000.
Nah, harga sarung bantalnya berapa? Harga sarung bantalnya berarti 11.000. Dari mana? Dari harga sarung gulingnya 19.000, kita kurangin dengan 8.000. Karena 8.000 lebih rendah dari harga sarung guling. Berarti di sini untuk harga sarung bantalnya kita dapat 11.000. Nah, di sini kita udah tahu ya untuk harga sarung bantal dan gulingnya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan depresiasinya dulu nih. Jadi emang di sini kita cari dulu nih untuk perhitungan buat nanti langsung tinggal kita masukin aja pada saat membuat segmen income statement-nya. Ya, jadi kita cari dulu untuk informasi yang diketahuinya, nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan depresiasi nih, depresiasi mesin. Nah, itu ada di informasi ke berapa? Informasi ke 8. Nah, di sini perusahaan menggunakan 3 jenis mesin dalam proses produksinya. Mesin pertama digunakan untuk vakum yang diperoleh sejak 1 Oktober 2020 dengan nilai perolehan 200 juta, nilai sisanya 20 juta. Umur manfaat 10 tahun, lalu disusutkan dengan metode saldo menurun berganda. Nah, sekarang kan kita lagi ingin membuat segmented income statement di tahun 2021. Nah, di sini untuk yang mesin vakum dulu, ya kita ngitung yang mesin vakum dulu. Nah, mesin vakumnya itu diperoleh di 1 Oktober 2020. Nah, kita perlu ingat ya, kalau kita menghitung depresiasi menggunakan metode saldo menurun berganda, dia itu kan didasarkan dari book value ya. Jadi, untuk kita bisa tahu depresiasi di tahun 2021, kita perlu tahu dulu nih depresiasi di tahun 2020-nya. Ya, makanya dengan begitu kita bisa tulis dulu untuk informasi yang diketahuinya. Di sini untuk mesin vakumnya itu harga perolehannya berapa? Di soal dibilang harga perolehannya itu 200 juta. Jadi kalian bisa masukin nih, ya 200 juta. Oke. Lalu untuk kita sekarang pengen tahu nih rate depresiasi per tahunnya. Nah, kalau double declining kan pakai rate depresiasi ya. Berarti di sini kita bisa tahu untuk rate-nya dengan cara 100% kita bagi dengan umur manfaat mesinnya. Umur manfaat mesinnya berapa? 10 tahun ya. Nih, 10 tahun. Berarti 100% kita bagi dengan 10 tahun, lalu kita kali dengan 2. Berarti rate depresiasi per tahunnya itu sebesar 20%. Nah, berarti sekarang kita bisa langsung untuk menghitung depresiasinya nih. Nah, untuk di tahun 2020 caranya gimana? Caranya adalah, nah sebentar ya. Kita untuk harga perolehannya nih, bukan 20 juta nih, kurang 0, 200 juta. Oke. Nah, berarti caranya gimana? Kan dibilang tadi depresiasi untuk double decline ini kan dasarnya book value. Nah, book value itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah harga perolehan dikurangin dengan akumulasi depresiasi. Nah, kalau di tahun 2020 berarti 200 juta harga perolehannya dikurangin akumulasi depresiasi. Nah, kita kan baru peroleh mesinnya di tahun 2020 nih, di 1 Oktober 2020. Berarti kalau kita pengen tahu akumulasi depresiasinya, ya nggak ada ya. Karena kita sekarang lagi pengen ngitung depresiasi di tahun 2020, nah berarti di tahun 2020-nya kan tidak ada akumulasi nih, ya kan? Tidak ada akumulasi, karena misalnya benar kita baru dapat mesinnya di tahun 2020, berarti tidak ada depresiasi di tahun sebelumnya. Jadi, makanya untuk ini kita bisa kurangi dengan 0 aja, ya. Lalu setelah itu kita bisa kalikan dengan 20%, ya, depresiasinya 20%. Nah, setelah itu kita bisa kalikan lagi dengan fraction, ya, dengan fraction. Kenapa kok dengan fraction? Karena kan rate depresiasi 20% ini untuk 1 tahun, untuk nilai depresiasi 1 tahun. Tapi di sini karena kita baru peroleh mesin vakumnya itu di 1 Oktober, berarti istilahnya dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2020 itu baru berapa bulan? Oktober, November, Desember baru 3 bulan. Makanya untuk depresiasinya kita perlu kali dengan fraction, yaitu 3/12. Berarti depresiasi di tahun 2020-nya itu sebesar 10 juta. Ya. Dengan begitu sekarang kita bisa ngitung untuk depresiasi di tahun 2021-nya. Dengan cara gimana? Dengan cara harga perolehan 200 juta
kita kurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, kebetulan di tahun 2021, nah akumulasinya cuma dari tahun 2020 yang sebesar 10 juta. Jadi 200 juta kita kurangi dengan 10 juta ya. Lalu kita kalikan dengan 20%. Nah, untuk depresiasi di tahun 2021 kita nggak perlu kali dengan fraction. Kenapa? Karena di tahun 2021 itu full 1 tahun ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi di sini kita akan dapat untuk depresiasi di tahun 2021-nya sebesar 38 juta. Oke. Sekarang kita bisa lanjut untuk depresiasi mesin produksinya. Nah, di sini di soal ya, mesin kedua digunakan untuk memproduksi bantal, di mana dibeli pada 3 Januari 2020 ya. Nah, ini informasi untuk yang mesin kedua. Mesin kedua digunakan untuk memproduksi bantal, dibeli pada 3 Januari 2020 dengan biaya perolehan 150 juta tanpa nilai sisa. Diestimasikan dapat digunakan 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus ya. Nah, di sini untuk yang bantal berarti caranya gimana? Kalau metode garis lurus mah paling gampang ya depresiasinya. Berarti dengan cara harga perolehan mesinnya yaitu 150 juta ya. Kita kurangin dengan nilai sisa. Nilai sisanya di sini tanpa nilai sisa, berarti nilai sisanya 0 ya. Berarti 150 juta dikurangi dengan 0, lalu kita bagi dengan 10 tahun ya. Kita bagi dengan umur manfaatnya, yaitu 10 tahun. Berarti depresiasi di tahun 2021 untuk mesin bantal yaitu sebesar 15 juta. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk yang guling nih. Yang untuk yang guling itu di mesin ketiga. Mesin ketiga yang digunakan untuk memproduksi guling diperoleh sejak 10 Oktober 2020 dengan harga perolehannya 210 juta, disusutkan dengan metode garis lurus, memiliki nilai sisa 10 juta dan masa manfaatnya selama 8 tahun. Berarti di sini untuk caranya itu gimana? Berarti caranya untuk depresiasinya itu berarti di sini kita tinggal 210 juta harga perolehan mesinnya ya. Lalu kita kurangin dengan nilai sisanya yaitu 10 juta. Ya, setelah itu kita bagi dengan umur manfaatnya. Untuk umur manfaat mesin yang digunakan memproduksi guling itu selama 8 tahun. Ya, selama 8 tahun nih. Berarti di sini kita bagi dengan 8. Nah, berarti kita dapat untuk depresiasi di tahun 2021 untuk yang mesin produksi guling itu sebesar 25 juta. Nah, di sini untuk informasi yang lainnya, kita nanti untuk yang biaya-biaya ini bisa langsung ke pas perhitungan. Nah, ini untuk informasi yang istilahnya butuh kita hitung dulu. Nah, sudah selesai ya. Di sini kita sampai depresiasi aja. Jadi sekarang kita bisa langsung ke yang pembuatan segmen income statement-nya nih, ya. Oke. Nah, di sini untuk segmented income statement itu formatnya ada dari nama perusahaan ya, jangan lupa kalian harus buat cop ya. Jangan lupa jangan sampai nggak buat cop, jadi harus buat cop ya. Di sini copnya adalah Claudico karena di sini perusahaannya ya Claudico. Claudico lalu segmented income statement lalu for the year ended Desember 31 2021 ya. Lalu di sini kita untuk langsung kedua produk ya. Ada bantal sama guling, lalu jangan lupa ada total. Ya, ada bagian total nih. Nah, di sini komponen yang pertama adalah total sales ya, total sales. Berarti untuk kita tahu total sales caranya gimana? Caranya adalah unit sold ya, untuk bantal tadi kita udah tahu nih, unit sold-nya berapa? 30, 100 ya. Oke, tadi unit sold-nya untuk bantal itu 30-100 ya. Nah, 30-100 kita kali dengan harga jualnya. Harga jualnya berapa sih? Nah, kita lihat di informasi yang ketujuh. Harga jual satu unit bantal adalah 110.000. Berarti 30-100 tinggal kita kali dengan 110.000 ya.
Nah, di sini dapat 3.311.000.000 ya. Lalu untuk yang guling gimana? Untuk yang guling berarti tinggal unit sold-nya di sini kita tadi udah ngitung yaitu sebesar 19.400 nih untuk yang guling ya unit sold-nya. Berarti tinggal kita kali dengan harga jualnya. Nah, di soal dibilang harga jual satu unit guling lebih mahal 10.000 daripada bantal. Berarti caranya gimana? Harga bantal berapa satu unitnya? 110.000. Lalu karena lebih mahal berarti ditambah ya. Kita naikin harganya nih. Berarti ditambah 10.000 ya. Berarti di sini kita dapat 2.328.000.000. Berarti sama aja nih. Harga unit satu gulingnya berarti ya 120.000 ya. Dari 110.000 ditambah dengan 10.000. Nah, di sini kita dapat untuk total sales untuk gulingnya 2.328.000.000. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke yang variable expense-nya nih. Jadi untuk total sales kita kurangi dengan variable expense. Nah, untuk variable expense-nya ada dua nih. Ada variable COGS dan juga variable selling expense. Nah, untuk variable COGS-nya ini dari direct material, direct labor, dan variable overhead. Ya. Nah, untuk direct labor, ini caranya gimana? Direct labor berarti dengan cara unit sold ya, yang untuk yang bantal nih 30.100 kita kali dengan DM per unitnya. Untuk bantal 55.000. Berarti kita dapat untuk DM bantalnya berapa? 1.655.500.000 ya. Lalu untuk guling gimana? Untuk guling berarti tinggal unit sold-nya guling ya 19.400 kita kalikan dengan DM per unitnya yaitu 44.000 ya. Berarti kita dapat untuk DM gulingnya berapa nih? 853.600.000. Nah, untuk DM sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut untuk direct labor-nya. Untuk direct labor-nya kita di informasi yang keempat ya. Nah, di sini untuk pengerjaan sebuah bantal itu memerlukan 90 menit nih. Nah, berarti tadi kita kan udah ngitung ya untuk 90 menit dalam satuan jamnya. Yaitu sebesar berapa? Ya, selama 1,5 jam nih untuk yang bantal. Ya, jadi untuk membuat satu unit bantal yang dibutuhin itu 1,5 jam. Berarti 1,5 jam perlu kita kalikan dengan unit yang terjualnya. Berapa? Yaitu 30.100. Ya, jadi pokoknya di segmented income statement ini itu semuanya kita kalikan dengan unit yang terjual ya teman-teman ya. Jadi tadi 1,5 jam ya, 1,5 jam nih kita kalikan dengan unit sold-nya si bantal itu 30.100 ya. Setelah itu jangan lupa kita kalikan dengan rate per jamnya. Yaitu kalau upah karyawan untuk produksi bantal itu rate-nya adalah 10.000 per jam. Berarti di sini kita kalikan dengan 10.000 ya. Berarti di sini kita dapat untuk direct labor-nya itu sebesar 451.500.000 ya. Lalu kita lanjut untuk yang guling. Untuk yang guling gimana? Untuk yang guling tadi kita udah tahu ya, dia itu untuk membuat satu buah guling memerlukan waktu pengerjaan 2 jam. Berarti ya 2 jam ya, kita kalikan dengan unit sold-nya untuk yang guling. Berapa? 19.400. Nah, 19.400 ya, kita kalikan lagi dengan rate upahnya. Nah, untuk guling ini beda lagi nih rate-nya. Rate-nya untuk guling itu sebesar 12.500 per jamnya, rate upahnya. Berarti kita kali dengan 12.500. Nah, berarti di sini dapat 485 juta untuk yang guling. Nah, sekarang kita lanjut ke variable overhead nih. Nah, untuk variable overhead yang mana nih? Untuk yang variable overhead, di sini itu kita bisa dari informasi yang kelima. Ya, informasi yang kelima. Informasi yang keenam ya, sorry. Informasi yang keenam nih. Karena untuk informasi yang kelima itu dia untuk yang variable selling expense ya. Nah, di sini untuk yang variable overhead itu ada di informasi yang keenam. Informasi keenam dibilang nih, total variable overhead yang terjadi selama tahun 2021 itu sebesar 128 juta. Dengan perbandingan bantal dan guling itu 2:3.
Berarti kita bisa taruh nih untuk variabel overhead di bagian totalnya sebesar berapa? 128 juta. Oke. Nah, berarti kita tinggal bagi ke guling dan bantal. Untuk yang bantal dulu, berarti tinggal dari 128 juta kita kalikan dengan 2 per 5. Ya, karena untuk yang 2 ini punyanya si bantal, ya. Lalu untuk per 5-nya itu dari total perbandingan, yaitu tinggal 2 ditambah dengan 3. Ya, berarti 128 juta kita kali dengan 2 per 5, dapat 51.200.000. Berarti untuk yang guling, kalian boleh langsung selisihin aja, ya. Kalau mau diselisihin boleh dari 128 juta dikurangi 51.200.000, atau dari 128 juta kita kalikan dengan 3 per 5. Dapat 76.800.000. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke variabel selling expense-nya nih. Nah, untuk variabel COGS sudah selesai ya sampai variabel overhead. Sekarang kita lanjut ke variabel selling expense. Nah, untuk variabel selling expense kita baca di informasi yang kelima. Di sini dibilang, Claudico memberikan packaging kepada bantal dan gulingnya berupa plastik dengan harga 5.000 per unit. Selain itu, perusahaan juga memberikan satu sarung gratis kepada para pembeli dengan total harga sarung bantal dan guling ada 30.000. Nah, tadi kita kan udah ngitung juga untuk harga sarung bantal dan sarung gulingnya. Nah, berarti di sini itu nanti akan digunakan untuk variabel selling expense-nya. Berarti untuk selling expense-nya itu didapat dari mana? Dari plastik untuk packaging, yang mana itu dia harganya 5.000, ya, per unitnya 5.000. Lalu kita tambahkan dengan harga sarung bantalnya, ya, yang tadi, harga sarung bantal per unitnya, itu 11.000. Ya, jadi untuk gampangnya tinggal 5.000 ditambah dengan 11.000, lalu nanti kita kalikan dengan unit yang terjualnya. Untuk bantal yang terjualnya itu sebesar 30.100, ya. Jadi nanti di sini kita dapat untuk variabel selling expense-nya 481.600.000. Lalu untuk guling gimana? Untuk guling berarti tinggal kita kan butuh plastik juga untuk guling ya. Berarti 5.000, ya. Lalu kita tambahkan dengan harga sarung guling per unitnya, yaitu 19.000, ya. Setelah itu, nanti kita kalikan, jadi 5.000 tambah 19.000. Nah, itu kalian jumlahin dulu, ya. Lalu nanti kita kalikan, ya, baru kita kalikan dengan unit sold-nya, yaitu 19.400, ya. Jadi di sini nanti akan dapat 465.600.000. Nah, lalu kita harus totalin juga nih untuk total variable expense-nya. Berarti kita jumlahin dari variabel COGS yang mana dimulai dari DS sampai VOH, lalu nanti kita tambahkan dengan variabel selling expense-nya. Berarti di sini dapat untuk total variabel expense-nya untuk yang bantal 2.639.800.000. Untuk yang guling berarti kita dapat 1.881.000.000. Nah, ini untuk yang sales juga jangan lupa nanti kita totalin ya. Kita totalin dulu dari bantal, ya, dari bantal kita tambahkan dengan guling. Oke. Lalu untuk DM-nya juga sama, kita harus totalin dulu ya. Dari bantal ditambah dengan guling. Lalu untuk yang direct labor juga sama. Ya. Kita dapat. Lalu untuk yang variable overhead kok nggak perlu ditambah karena di sana langsung dikasih tahu dari totalnya ya. 128 juta. Ya. Lalu untuk yang variable selling expense-nya perlu kita jumlahin juga di sini ya. Nah, setelah itu untuk total variable expense-nya juga kita perlu jumlahin ya ke samping. Bantal plus guling. Dapat 4.520.800.000 nih untuk total variable expense ya. Lalu sekarang kita bisa tahu untuk contribution margin. Nah, untuk contribution margin gimana nih caranya? Untuk yang bantal, berarti caranya dari total sales bantal dikurangi dengan total variable expense-nya. Berarti di sini kita dapat contribution margin untuk bantal yaitu sebesar 671.200.000. Lalu untuk yang guling berapa contribution margin-nya? Caranya tinggal total sales guling dikurangi dengan total variable expense guling. Dapat 447 juta. Nah, ini juga kita perlu jumlahin juga ya untuk contribution margin-nya.
Oke, bantal plus guling dapat 1.118.200.000. Sekarang kita bisa lanjut untuk traceable fixed expense. Nah, untuk traceable fixed expense itu adalah biaya tetap ya, beban tetap yang mana itu kita bisa trace ya, atau kita bisa tahu nih istilahnya spesifikasi dari si biaya tetapnya, dia itu untuk siapa. Jadi kalau misalnya di soal nanti dibilang gitu ya, biaya misalkan kalau biaya tetap tuh kan kayak gaji, ya utilitas, depresiasi, ya itu kan biaya tetap ya teman-teman. Kalau misalnya di soal dibilang nih dengan jelas, biaya tetap untuk bantal. Nah itu kan istilahnya, oh kita bisa tahu nih, oh itu biaya tetap untuk produksi bantal. Nah jadi kalau misalkan ada biaya tetap diiringi dengan nama produknya, itu namanya sebagai traceable fixed expense. Kalau misalkan biaya tetap tersebut, misalkan gaji, cuman kayak gaji karyawan 5 juta. Nah, kita kan nggak tahu ya, itu gaji karyawannya untuk, misalkan di sini kasusnya produksi bantal atau guling, cuma dibilangnya gaji karyawan 5 juta. Kita kan nggak tahu ya, istilahnya untuk bantal atau untuk guling nih, gaji karyawannya. Nah, kalau kita misalkan nggak tahu, istilah di soal nggak dikasih tahu keterangan jelas, itu gajinya untuk siapa, ya, untuk produk yang mana, berarti kalian nanti bisa akui itu sebagai common fixed cost. Karena kalau common fixed cost kan kalau misalnya diartiin juga istilahnya biaya tetap secara umum ya, secara keseluruhan kayak gitu. Ya, jadi tidak ada pembagian untuk bantal berapa, untuk guling berapa. Nah, kalau untuk ada istilahnya biaya tetap lalu diiringi dengan nama produknya, misalkan depresiasi mesin bantal. Nah, itu berarti karena diiringi dengan nama produknya, berarti kita akui sebagai traceable fixed expense. Nah, di sini kita bisa komponennya untuk traceable fixed expense di sini ada 3 ya, dari production employee salaries, advertising expense, dan depreciation expense. Nah, kita untuk production employee salaries, loh kok dia bisa di traceable fixed expense sih? Kita lihat di informasi yang ke-9. Informasi yang ke-9 ini dibilang perusahaan juga mengeluarkan biaya sebagai berikut. Nah, di sini gaji karyawan produksi bantal. Nah, berarti makanya di sini untuk gaji karyawan produksi bantal karena diiringi dengan nama produknya nih, si bantal. Jadi makanya untuk gaji karyawan ini akan kita taruh di bagian traceable fixed expense ya. Nah, di sini berarti kita bisa tahu untuk nilainya dengan cara misal dikasih tahu nih keterangannya nih untuk karyawannya kita punya 3 untuk karyawan produksi bantal. Berarti 3 orang kita kalikan dengan gajinya nih, misal dikasih tahu 4.500.000 per bulan per orang. Berarti 3 orang kita kali dengan gaji per bulannya per orang yaitu 4.500.000 ya. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan. Kenapa? Karena di sini kita buat segmented income statement-nya untuk tahun 2021, berarti untuk 1 tahun. Nah, di sini kan informasi untuk gajinya cuma 1 bulan nih, 4.500.000 per bulan. Nah, makanya kalau kita pengen tahu nominal gaji untuk 1 tahunnya, nah kita perlu kali dengan 12 ya. Kita kali dengan 12 bulan. Berarti di sini kita dapat 162 juta. Lalu untuk yang guling, emang guling ada juga. Nah, kita ada juga nih untuk yang guling. Ya, gaji karyawan produksi guling ada 2 orang. Berarti untuk perhitungannya dari 2 orang kita kalikan dengan, nah untuk gajinya di sini dibilang 12 juta per 4 bulan per orang. Nah, berarti caranya gimana? Caranya adalah 2 orang dikali dengan 12 juta ya. Nah, karena 12 juta ini itu untuk istilahnya per 4 bulan, berarti kalau kita pengen tahu untuk 12 bulan atau untuk 1 tahunnya, berarti tinggal kita kalikan dengan 3 ya. Tinggal kita kalikan dengan 3. Karena kan 4 bulan dikali dengan 3, 12 bulan kan. Di sini kita udah tahu untuk gajinya per 4 bulan. Berarti kalau kita pengen tahu untuk 12 bulan, ya berarti tinggal gaji 4 bulan kita kali dengan 3 ya. Jadi di sini untuk yang guling dapat 72 juta. Sekarang kita lanjut untuk yang advertising expense. Advertising expense di sini juga ada ya. Dibilang untuk yang bantal nih, biaya iklan bantal yaitu 2 juta per 3 bulan. Berarti kalau kita pengen tahu untuk 1 tahun, berarti tinggal 2 juta ya. Kita kalikan dengan 4 ya, kita kalikan dengan 4 nih ya.
Karena nominal 2 juta ini untuk per 3 bulan. Nah, berarti kalau kita pengen tahu untuk nominal 1 tahunnya, berarti tinggal ya 2 juta nilai nominal 3 bulan dikali dengan 4, ya. Jadi di sini dapat 8 juta. Oke. Lalu untuk yang guling yang mana nih? Untuk yang guling, biaya iklan guling 100 kali tayang per 2 bulan, di mana 50.000 per 1 kali tayang. Berarti caranya gimana sih? Caranya adalah kita hitung dulu untuk jumlah tayangnya. Nah, di sini kan dibilang 100 kali tayang per 2 bulan. Nah, berarti kalau untuk 1 tahun kita tahu berapa kali tayang dalam 1 tahun, berarti tinggal 100 kali tayang, kan itu per 2 bulan. Berarti kalau kita pengen tahu dalam 1 tahun, berarti tinggal 100 kali tayang kita kali dengan 6, ya kan? Berarti ada 600 kali tayang ya untuk iklannya. Nah, 600 kali tayang kita kali dengan biaya tayang iklan istilahnya biaya iklan per 1 kali tayangnya, yaitu dikali dengan 50.000. Ya, di sini dapat untuk total biaya iklan gulingnya yaitu sebesar 30 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke depreciation expense. Nah, depreciation expense ini dari mana? Dari depreciation mesin yang tadi kita hitung. Ya, untuk yang bantal berapa? Untuk yang bantal tadi kita udah hitung ya untuk depresiasinya. Yaitu sebesar 15 juta. Oke. Ya, 15 juta nih untuk bantal. Lalu untuk yang guling berapa? Untuk yang guling tadi kita udah hitung juga, ya. Sebesar 25 juta. Oke. Nah, di sini kita bisa totalin dulu untuk total traceable fixed expense-nya, ya. Dari production employee sampai depreciation expense. Nah, di sini untuk bantal dapat 185 juta, lalu untuk guling ya, tinggal kita jumlahin aja. Dapat 127 juta ya. Nah, di sini kita juga perlu totalnya ke samping ya. Untuk traceable fixed expense-nya. Bantal plus guling ya. Bantal plus guling ini semua perlu kita jumlahin. Jangan sampai kalian nggak jumlahin ya, karena ini perlu nih. Ya. Oke. Nah, kita udah jumlahin ke samping. Nah, sekarang kita bisa dapetin yang namanya segmented margin. Dengan cara gimana? Dengan cara contribution margin. Nah, kita di sini untuk bantal dulu ya. Contribution margin untuk bantal dikurangi dengan total traceable fixed expense untuk si bantalnya. Di sini dapat segmented marginnya 486.200.000. Nah, untuk yang guling gimana? Tinggal contribution margin dikurangi dengan total traceable fixed expense. Jadi dapat segmented marginnya 320 juta. Nah, ini jangan lupa kita jumlahin juga ya. Kalian bisa totalin ke samping ya. Bisa totalin ke samping atau juga ini kan 806.200.000. Atau kalian mau dari total contribution margin dikurangi dengan total traceable fixed expense juga hasilnya sama ya, 806.200.000. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk si common fixed cost ya. Nah, di sini pokoknya kalau ada yang dikurangin ya, tanda pengurangan berarti dia sifatnya mengurangi ya. Berarti kayak variable expense, traceable fixed expense, sama common fixed cost dia sifatnya mengurangi. Nah, di sini untuk common fixed cost ada manager salary ya, dan juga depreciation expense. Nah, untuk manager salary dari mana? Di soal dibilang gaji manajer produksi nih, ya, yaitu sebesar 6.500.000. Nah, di sini kan nggak ada keterangan nih berapa orangnya. Ya, berarti diasumsikan di sini ya untuk manajer produksinya hanya ada 1 orang. Ya, berarti 1 orang dikali dengan 6.500 ya gaji per bulannya. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan karena kita pengen tahu gaji untuk 1 tahunnya. Jadi di sini untuk manajer salary total gaji 1 tahunnya adalah 78 juta. Lalu untuk depreciation expense dari mana nih? Nah, untuk depreciation expense-nya yang kita akui sebagai common fixed cost adalah dari depreciation mesin vakum ya, 38 juta. Kenapa kok mesin vakum? Karena untuk mesin vakum itu kita nggak tahu kan untuk produksi bantal atau produksi guling. Makanya kita akui sebagai common fixed cost ya. Berarti sekarang kita bisa tahu nih untuk net operating income-nya. Dengan cara gimana? Dengan cara total segmented margin-nya yang 806.200.000 kita kurangkan dengan 78 juta, kita kurangkan dengan 38 juta.
Jadi dapat nih net operating income-nya yaitu 690.200.000. Nah, untuk segmented income statement-nya sudah selesai. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan untuk return on investment dan residual income. Nah, sebelum kita menghitung, kita perlu tahu untuk informasinya dulu ya teman-teman ya. Nah, informasinya untuk menghitung ROI dan residual income ada di poin pertama. Di soal dibilang, rata-rata investasi aset untuk bantal dan guling adalah 1 miliar dan 800 juta. Berarti 1 miliarnya itu untuk rata-rata investasi si bantal, lalu untuk yang guling itu yang 800 juta. Jadi kita bisa masukin nih untuk yang bantal berarti 1 miliar. Ya, nah, 1 miliar. Lalu untuk yang guling itu berarti 800 juta. Ya. Nah, terus untuk minimum required of return-nya di soal dibilang sebesar 20%. Ya, berarti kita bisa masukin nih 20%. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke perhitungannya. Untuk return on investment, itu rumusnya adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, berarti sekarang kita bisa ngitung nih untuk yang bantal dulu. Nah, untuk yang bantal net operating income-nya berapa? Untuk yang bantal, itu kita bisa ambil dari nilai yang segmented margin-nya ya, yang 486.200.000. Ya, karena itu sama aja seperti net operating income untuk si bantal aja. Kenapa kok nggak yang 690.200.000? Karena kalau yang 690.200.000 itu adalah net operating income untuk secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Nah, kalau untuk masing-masing produk, itu net operating income-nya adalah nilai yang segmented margin-nya nih. Nah, untuk bantal kita ambil yang 486.200.000. Lalu kita bagi dengan average operating asset-nya. Untuk bantal berapa? 1 miliar. Berarti untuk ROI-nya, untuk si bantal, berarti dengan cara 486.200.000 kita bagi dengan 1 miliar. Dapat 48,62%. Nah, di sini kita untuk persentasenya ambil dua angka di belakang koma ya, pembulatan kedua angka di belakang koma. Oke, nah di sini untuk bantal sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke yang guling nih. Untuk guling berarti net operating income-nya diambil dari yang segmented margin si gulingnya, yang 320 juta. Oke, lalu kita bagi dengan average operating asset-nya, yaitu yang 800 juta. Oke, berarti untuk ROI untuk si guling berarti tinggal 320 juta kita bagi dengan 800 juta. Dapat 40%. Nah, di sini kan karena pakai Excel ya, jadi bisa langsung diubah dalam bentuk persen nih. Nah, kalau kalian nanti ujian, itu kalau bisa tahu jadi persennya gimana? Caranya adalah, ya kalau misalnya untuk guling nih, jadi 320 juta dibagi dengan 800 juta, kan hasilnya desimal nih, 0,4 nih, ya kan? Nah, kalau bisa jadi persen, caranya gimana? Ya berarti 0,4 tadi kita kali dengan 100, ya. Berarti 40. Nah, penulisannya tinggal kalian tambahin dengan persen. Ya, jadi jangan kalau pas di kalkulator, persennya jangan dipencet ya tombolnya. Karena kalau dipencet tombolnya sama aja nanti hasilnya ya 0,4 juga. Kenapa? Karena 100% itu kan dari 100 per 100. Kalau 100 per 100 kan berarti 1. Jadi selain nggak ada pengaruhnya. Jadi nanti kalau di ujian, caranya adalah nilai net operating income dibagi average operating asset dikali 100. Nah, nanti untuk penulisannya tinggal kalian tambahin dengan persen, ya, dengan simbol persen. Untuk ROI sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke residual income. Untuk residual income, rumusnya adalah net operating income dikurangi dengan, kita buka kurung, required return dikali dengan average operating asset. Berarti di sini caranya gimana? Caranya adalah untuk yang bantal dulu ya. Net operating income-nya nih, net operating income yang bantal itu yang 486.200.000. Lalu kita kurangin, buka kurung. Required return-nya berapa? Required return-nya ada 20%. Lalu kita kali dengan average operating asset-nya, yaitu sebesar 1 miliar untuk yang bantal. Berarti di sini kita dapat residual income-nya untuk yang bantal 286.200.000. Lalu untuk yang guling gimana? Untuk guling berarti net operating income-nya ya 320 juta ya. Nah, 320 juta
kita kurangin dengan required return-nya yaitu 20%, ya. 20% kita kalikan dengan average operating asset untuk guling yaitu 800 juta. Jadi di sini kita dapat untuk residual income si guling yaitu 160 juta. Oke. Nah, berarti kita sekarang bisa buat untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah produksi bantal yang lebih baik ya. Jadi yang lebih baik adalah bantal. Karena apa? Karena untuk return on investment-nya ya itu lebih besar daripada guling dan residual income-nya juga lebih besar daripada si bantal ya. Kalau kita bisa lihat ini ya residual income dan ROI itu ya bisa dibilang ya berbanding lurus ya teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi nanti ya pasti kalau di ujian ROI-nya misalkan lebih besar daripada misalkan di sini kan bantal dan guling ya. Berarti kalau misalkan ROI-nya produk bantal lebih besar daripada guling, berarti otomatis ya residual income-nya juga bakal bantal lebih besar daripada si guling. Oke. Kalau misalkan nih ternyata istilahnya kalau dibilang tadi berbanding lurus, misalkan ternyata wah ternyata enggak pas ngitung, misalkan kalian tiba-tiba istilahnya bantal ROI-nya misalkan lebih tinggi daripada guling, terus residual income-nya si apa namanya si bantal ternyata lebih rendah daripada guling. Ya udah kalau misalkan kalian ngitung, namanya juga kan ngitung ya. Kalau misalkan ngitung ternyata kok hasilnya segini ya nggak sesuai, kayak nggak berbanding lurus. Ya udah berarti ya kesimpulannya ya berarti bisa dibilang ya nggak ada yang lebih ini ya, nggak ada yang lebih istilahnya dua-duanya sama lah balance karena kan tapi umumnya sih ya pastinya balance ya teman-teman ya. Umumnya sih istilahnya antara ROI dan residual income itu berbanding lurus ya. Karena ya pasti kalau di ujian kan namanya juga kalian ngitung buru-buru jadi kadang hasil juga kadang suka ya, mendadak misalkan minus lah itulah. Nah, jadi kalian bisa kayak gitu aja ya untuk kesimpulannya. Tapi ya sebenarnya untuk ROI dan residual income itu berbanding lurus ya. Jadi kalau misalkan di sini ROI-nya si bantal lebih besar, otomatis residual income-nya juga lebih besar. Oke. Nah, untuk pembahasan segmented reporting sudah selesai.